Berikan terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari yang mengudara pada FM 94.3 MHz. Pukul 9:36 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan Anda bersama Pro 1 sejak pagi tadi ya. Salam sehat untuk Anda semua walau hanya lewat udara ya. Kita berharap semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pendengar spesial di pagi ini ya. Kita kedatangan atau sudah hadir di studio Pro 1 nih. Dua orang narasumber kita yang luar biasa kita berikan apresiasi, yaitu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Izin menyebutkan namanya Bapak Lazarus Ulo SPMSI. Selamat pagi Bapak, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Ya, dan juga didampingi oleh pelaksana teknis kegiatan pagi ini Gerakan Pangan Murah, yaitu ada Ibu Elianti Mayangsari SPMP. Katanya Ibu jangan disuruh nyanyi ya. Iya, baik. Berkaitan, kita langsung aja nih. Berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan sejak pagi tadi ya, kurang lebih sejam lalu nih, tentang Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Ini menarik sekali nih Bapak. Kita ke Bapak dulu nih. Bapak, ini menarik sekali. Ini sudah tadi kita bincang-bincang, ini sudah kali kelima Pak ya? Iya. Dan yang terakhir nih. Iya, yang terakhir. Iya. Pastinya pendengar yang sudah terlibat langsung pastinya sudah tahu tujuan dari Gerakan Pangan Murah ini. Tapi pendengar yang mungkin jauh di sana, mereka juga ingin tahu sebenarnya tujuannya untuk apa nih Bapak? Ya, terima kasih pada kesempatan yang diberikan oleh LPP RRI Manokwari Papua Barat, yang pada saat ini kami sampaikan bahwa tujuan daripada melaksanakan program kegiatan pangan murah di Provinsi Papua Barat adalah mengingat bahwa di seluruh wilayah Republik Indonesia ini angka inflasi lebih tinggi ya. Dan di antara itu khusus untuk Provinsi Papua Barat, inflasi, kemiskinan ekstrim dan stunting cukup tinggi, sehingga tugas utama Dinas Ketahanan Pangan ikut ambil bagian di dalam pengendalian inflasi daerah, kemiskinan ekstrim dan stunting. Untuk itu, salah satu program kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat adalah Gerakan Pangan Murah. Ya, karena Gerakan Pangan Murah ini kita laksanakan di tengah masyarakat, sehingga masyarakat akar rumput atau kelas bawah yang tidak mampu untuk berbelanja pada kesempatan saat-saat seperti ini boleh mengambil bagian untuk bisa berbelanja. Karena bila program kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka angka inflasi di Provinsi Papua Barat pasti lebih tinggi. Namun ini adalah bagian dari upaya pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan untuk melaksanakan program ini, sehingga maksud tujuannya untuk menekan tingginya angka inflasi. Iya, berarti ini juga upaya untuk menstabilisasikan pasokan dan harga pangan ya. Kita ke Ibu Elianti sebagai pelaksana teknis ya. Pasti kalau pelaksana teknis kan berarti langsung terjun langsung ke lapangannya nih. Ya, sejauh ini sampai kali kelima bagaimana Bu? Lancar-lancar saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini memang tahun ini kali kelima ya. Tapi di tahun sebelumnya itu kita melaksanakan 18 kali. 18 kali. Tapi memang dikatakan kendala itu banyak kendalanya. Karena kita tidak bisa merangkul atau mendatangkan semua distributor gitu. Jadi hanya para distributor yang terkait bahan pangan pemicu inflasi gitu kan, bahan pangan strategis yang nyata-nyata itu adalah salah satunya seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan kemudian juga telur. Tapi itu kan dia berfluktuasi, jadi tidak hanya itu saja yang sebagai pemicu. Tetapi kita di lapangan biasanya itu selama ini baik-baik saja, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar gitu. Memang kadang-kadang kendalanya itu ada juga mungkin di masyarakat, kok beda harganya itu hanya dengan pasar
lebih baik di pasar aja, lebih baik tapi kita memang berusaha harga di tingkat gerakan pangan murah ini lebih rendah dari harga pasar gitu. Nah, mungkin sebagian dari masyarakat juga kita selalu berkolaborasi ya dengan organisasi atau dengan stakeholder lainnya supaya mereka juga melihat ini loh kegiatan gerakan pangan murah ini seperti ini. Kendalanya apa? Sebenarnya tidak terlalu ini ya, nggak ada sebenarnya kendalanya gitu ya. Kita masih berjalan dengan lancar. Hanya mungkin kuantitasnya yang saat ini berkurang. Iya. Nah, kemudian kita juga belum bisa atau memang kita nggak bisa menjangkau daerah yang jauh gitu kan. Iya, Karena benar. kalau contoh ke sana, kemudian kita buat distributor, ya kan? Iya. Terus cost-nya akan lebih tinggi. Ini sampai kali kelima tempatnya di kalau tidak salah di rumah sakit Iya. provinsi, terus 2 tempat ini aja ya? Enggak, di rumah sakit provinsi, kemudian kemarin itu kita juga di kantor sendiri ya. Oh iya. Kantor. Kemudian apa lagi ya Pak? Sudah berapa kali nih? Lupa saya kayaknya Iya. berapa kali kok saya lupa ya. Heeh. Tapi di rumah sakit provinsi sudah 2 kali. 2 kali, kemudian di kantor 1 lagi ya. Satu lagi. Iya. Gitu. Jadi kita cari tempatnya yang memang tempat pemukiman lah gitu. Iya, yang strategis ya. Strategis. Yang bisa dijangkau Biasanya juga. kita di Polbangtan. kantor bupati lama gitu kan. Nah, kantor bupati lama, tapi ada request juga dari para distributor, Bu. Kita kan butuh kenyamanan juga, kemudian tempat juga gitu kan ya. Sudah. Jadi kita mengikuti request-requestnya dari para pelaku usaha. Nah, gerakan pangan murah ini juga kan kita wajib ada stand pangan lokal gitu. Nah, di sini kadang-kadang banyak kita mau lihat mana sih organisasi wanita yang bisa masuk, kemudian kita dinas juga. Karena kan pangan lokal ini kan lebih mahal dari beras gitu. Iya. Nah, jadi kalau harus membuat kue itu kalau mau dihargakan itu kan susah juga ya, kasihan juga gitu. Tapi tetap kita berusaha gitu, karena memang itu salah satu program dari Bappenas juga harus ada pangan lokal gitu untuk diversifikasi pangannya. Berarti untuk harganya sudah di standarisasikan sama Bappenas? Tidak Bu, kalau untuk pangan lokal tidak, maksudnya terserah ya, Iya. maksudnya yang untuk dimodifikasi dalam pembuatan makanan gitu. Iya. Tapi kalau untuk pangan strategis tetap mengacu pada head misalnya Iya, ya. harga. Untuk minyak goreng khusus ya, minyak goreng, kemudian gula headnya berapa, beras. Nah, sekarang ini kita beras yang kendalanya. Iya. Karena biasanya kan ada beras SPHP. Nah, beras SPHP itu dijual berdasarkan head memang untuk kita di bagian timur gitu. Minyak goreng juga ada subsidi ya, minyak kita. Nah, itu juga masalah juga. Kalaupun kita sudah jual di sini dalam head, kadang-kadang Makmur Sejahtera sudah turun dari head. Cuma ya itu, karena di masyarakat di pasar malah lebih tinggi. Nah, karena Satgas Pangan juga banyak menemukan kok tinggi sekali. Nah, kita nggak tahu siapa mereka beli di mana. Iya. Jadi kalau ditanya kita pada saat sidak, yang dorong-dorong itu loh kami jual. Padahal sudah diinfokan bahwa silahkan beli di sini loh tempatnya gitu, di produsennya atau distributor ini. Itu jadi kendalanya hanya pada saat barang bersubsidi, kita susah untuk mengawasi. Iya. Satgas Pangan juga ini kan harus ada ambil tindakan. Nah, itu juga dilema juga Iya. kan ya. Jadi mungkin harus ada banyak kerjasama lah. Iya. Gitu. Iya, untuk Bapak Kadin kerjasama berarti kolaborasi ya. Iya. Pak Kadin, ini kan pastinya dibutuhkan kolaborasi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan ya. Melalui gerakan pangan murah ini, apakah pemerintah Provinsi Papua Barat terkhusus di Dinas Ketahanan Pangan Papua Barat, ini kan ini bisa memperpendek rantai distribusi sehingga rakyat bisa mendapatkan harga terbaik ya. Dari terbaik juga terjangkau nih. Ya, ini upaya pemerintah Provinsi Papua Barat dan pimpinan organisasi perangkat daerah. Kita sudah pernah duduk bersama dan kita bicara bersama dengan teman-teman distributor. Gimana sih harga pangan ini? Di mana mereka jual di tempat usaha atau di toko mereka harganya seperti harga umum, tetapi bagaimana
di tempat di mana kita laksanakan gerakan pangan murah ini agar ada penekanan atau dikurangi, sehingga walaupun tidak sepenuhnya, tetapi artinya kita bisa mendapatkan harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat pada umumnya. Jadi memang untuk menekan harga ini sangat berat, artinya ini membutuhkan dana untuk subsidi. Dana subsidi ini sangat berat, untuk artinya kita bisa dapat dana ini dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan. Karena untuk kita dapat distribusi itu dari daerah, misalnya dari wilayah bagian tengah dan barat, ke kita di wilayah timur ini membutuhkan distribusi subsidi. Karena bila tidak ada subsidi, maka harga yang dari tadinya misalnya di Jawa sana harga beras misalnya 15.000. Yang jelas melalui distribusi ini kan lewat kapal ya. Itu pasti harga tidak mungkin 15.000, pasti akan bergeser ke 16.000 atau 17.000. Oleh karena itu memang ini dilema, artinya sangat berat untuk pemerintah daerah untuk menyikapi ini. Contoh misalnya sekarang kita laksanakan kegiatan pangan murah di halaman ini. Namun pemerintah daerah harus hitung-hitungan bagaimana untuk transportasi, untuk angkat pangan dari distributor-distributor itu dari tempat mereka ke tempat lokasi di mana kita bikin gerakan pangan murah. Bahkan meja, kursi, tenda dan lain-lain itu semua sangat membutuhkan kerjasama, ya, baik itu pemerintah, swasta dan lainnya. Mungkin seperti itu. Iya, karena kita tahu sendiri Bapak bahwa dari waktu ke waktu harga bahan pokok tentunya makin hari makin naik ya. Dan ini bisa membantu masyarakat juga ya. Masyarakat bisa terbantukan dengan kegiatan seperti ini. Apresiasi yang luar biasa nih. Jadi izin Ibu. Iya. Upaya pemerintah untuk mencari solusi untuk menekan ini, baik yang kita laksanakan lewat program kegiatan pangan murah, bahkan kita juga sidak ya. Kita sidak ke toko, ke distributor, ke pasar, untuk kita menyampaikan kepada teman-teman yang menjual di sana, baik itu di pasar atau di toko dan di gudang distributor, untuk bagaimana harga-harga pangan ini agar tidak serta-merta untuk mereka naikkan harga, tetapi mereka ikuti aturan daerah masing-masing. Karena bila mereka naikkan harga, yang korban adalah masyarakat di sekitar kita. Apalagi dalam tanda kutip yang nakal nih. Iya. Jadi selama ini memang kita bekerja sama dengan teman-teman kita, terutama Satgas Pangan. Satgas Pangan Provinsi Papua Barat itu Polda ini, kita bergandeng tangan dengan berbagai stakeholder, baik itu Bank Indonesia, statistik dan lainnya, untuk kita sama-sama mencari solusi bagaimana untuk kita bisa mempertahankan harga yang normal yang bisa dijangkau oleh masyarakat umum. Seperti itu. Iya. Kalau ke teknisnya nih Ibu Elianti nih, yang bisa mengikuti ini atau yang menjadi penjual nih, jadi distributor itu, apakah mereka mendaftar atau didata langsung dari dinas? Kita kan sudah tahu karena data-data distributor itu kan ada di perdagangan, ya kan. Jadi pada saat rapat TPID, jadi kita sudah di checklist gitu. Nah, kemudian kita undang dulu. Nah, kita sosialisasi terkait gerakan pangan murah, kemudian apakah mereka bersedia, kemudian kita datangi juga setelah pertemuan itu ke pimpinan-pimpinan distributor ini. Jadi sepanjang ini tidak ada kendala ya. Jadi memang mereka fine gitu, ikut gitu. Kita tidak perlu mereka mendaftar, tidak. Jadi kita saja yang jemput bola gitu. Nah, kemudian terkait harga, memang mereka kasih harga distributor, harga distributor. Harga gudang. Jadi kadang beda 5.000 gitu. Nah, memang di kegiatan ini itu ada biaya pengangkutan.
hanya kita nggak bisa semua bahan pangan itu disubsidi. Jadi kita lihat itu yang mana yang tertinggi gitu. Jadi kebutuhan di masyarakat itu yang mana yang paling urgent gitu. Nah, itu baru kita kasih subsidi gitu. Jadi subsidinya itu dengan biaya pengangkutannya mereka. Gitu kan. Nah, kemudian salah satunya juga biasanya ibu-ibu ya kalau lihat harga mahal dia selalu banyak beli, banyak-banyak. Nah, itu juga kita berusaha harus mereka belanja bijak. Iya, benar. Makanya kan belanja bijak gitu. Jangan kayak biasanya ibu-ibu nih. Ibu-ibu. Tujuannya beli ini jadi lain. Jadi kemudian sepertinya ke pasar itu juga nanti mereka juga loh kok hari ini nggak ke pasar ya atau sepi Iya. kayak gitu. Nah, sebenarnya bukan berarti kita mematikan usaha atau ini mereka di pasar, tidak gitu kan. Ya hanya mungkin seperti tadi stabilisasi pasokan dan harga pangan. Nah, beberapa kali ini yang kemarin dari BPS kan kita malah deflasi. Gitu. Iya. Nah, kalau deflasi juga kan kasihan juga nanti para pengusaha atau para petaninya gitu. Nah, jadi bagaimana sih cara kita menstabilkan gitu. Jadi tidak mesti harganya harus turun sangat gitu ya. Gitu. Iya. Baik, pastikan selama ini ibaratnya kalau kita mengerjakan sesuatu yang baik pasti ada halangan, ada rintangan ini. Ya, kira-kira apa saja nih yang menjadi halangan dan juga sekaligus PR nih? Kita ke Ibu Elenty dulu baru ke Pak Anas. PR-nya itu begini Bu, kita berharap itu kan para distributor ini bisa ambil bagian. Nah, kemudian jangan pada saat di GPM saja mereka bisa memberikan harga harga distributor gitu. Yeah. Nah, kemudian nanti di pasar juga mereka bisa kasih harga itu gitu kan. Jadi hitung-hitungannya itu tidak terlalu tinggi gitu kan. Ya kita tahu pasti ada biaya ongkos kirim, kemudian ada biaya mungkin lagi di pelabuhan. Nah, itu harus hitung-hitungan kos itu. Nah, kemudian jangan menimbun. Jadi misalnya pada saat mereka memesan barang bulan kemarin masih ada, gitu kan. Tapi dianggap dulu mau HBKN loh, kita simpen dulu deh. Nanti barang belum datang habis, dan pada saat mau ini dikeluarkan barang dengan harga yang kemarin gitu, bukan baru gitu. Nah, kita berharap jangan sampai seperti itu, gitu kan. Nah, kemudian kita dana juga nggak ada untuk selalu kontinu melaksanakan GPM gitu. Nah, berharap ada kolaborasi mungkin dari stakeholder dari BUMN kemudian atau BUMD. Nah, kita siap gitu mungkin secara teknis. Nah, ini bocoran saja ya. Kemarin. Nanti kan akan ada ulang tahun TVRI. Nah, pusat juga sudah mulai menggandeng istilahnya. Dalam rangka ulang tahun TVRI kita mempromosikan gimana pada saat itu GPM diadakan gitu kan. Nah, di setiap provinsi. Nah, kemarin mereka sudah datang ke kita gimana caranya gitu ya. Kita siap Bu, kapanpun gitu. Hanya nanti kalau misalnya dana kita dari Bappenas itu sudah stagnan, sudah nggak ada, kita harus berpikir dulu kemana sih gitu. Nah, mungkin ada dari mungkin pengusaha yang atau mungkin bisa saja tempat ya, terutama tempat gitu saja. Tempat ini sangat harus mendukung. Kalaupun kita tidak mesti pakai tenda, tidak masalah. Mungkin ada tempat parkir yang memang bisa menaungi para distributor gitu kan, atau mungkin balai kampung atau mungkin kantor kelurahan. Diharapkan bisa seperti itu. Kita tidak mesti pakai tenda. Jadi upaya itu sebenarnya bisa banyak yang bisa kita lakukan. Ini mungkin kita belum sosialisasi secara mendalam dan mungkin para stakeholder atau pemangku kebijakan juga yang kayak distrik atau kelurahan itu ya belum inilah istilahnya bergabung atau kita infokan itu, kita sosialisasikan gitu. Tapi berharap yang sudah kita lakukan dari tahun-tahun sebelumnya ya mereka bisa siap istilahnya cepat. Oh ya, nanti kalau nggak ada lagi mungkin kami lah gitu. Gimana sih teknisnya Dinas Ketahanan Pangan bisa nggak? Oh, kami siap Bu. Secara moral ya, kalau memang materialnya ada ya kenapa tidak? Kita malah bisa juga membantu. Hadir, gitu. Kalau dari Bapak Kadin? Iya,
menurut hemat kami juga seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Seksi Harga Pasar, Harga Pangan, kami juga menggarisbawahi bahwa semuanya berpulang kepada setiap individu atau manusianya. Artinya memang mereka pasti menjual untuk mendapat keuntungan, tetapi keuntungan ini mereka juga harus barengi dengan jiwa kemanusiaannya, ya, jiwa kemanusiaan dan kejujuran, di mana mereka bisa memperhatikan kemanusiaan tadi, di mana harga pangan tadi mereka bisa pelajari, oh pangan ini misalnya salah satu komoditi yang harganya naik melonjak, tetapi bukan mereka kejar keuntungan semata, tapi mereka boleh melihat kemanusiaannya, gimana daerah saya, hubungan saya dengan masyarakat, pendapat saya seperti apa, ini yang diperhatikan. Sehingga tidak istilahnya boleh cari keuntungan tapi tidak mengorbankan orang lain. Ini yang jadi catatan utama pertama. Sehingga kami selaku pemerintah selalu bersama gubernur, Bapak Sekda, kita selalu sidak. Kita sidak ini kita juga menyampaikan kepada Bapak Ibu, jangan sampai menimbun. Kalau menimbun berarti ini sudah tidak ada jiwa kemanusiaan, rasa peduli terhadap orang lain sudah tidak ada pada diri sendiri, tetapi mengejar keuntungan semata. Ini kita bicara soal bagaimana supaya semua masyarakat yang ada di Papua Barat ini bisa sejahtera dalam arti bisa aman, tinggal mencari makan begitu, tidak terlalu mengalami kesulitan. Ini yang diutamakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian kita sangat mengharapkan, bahkan setiap kita hadirkan teman-teman distributor ini, kita juga sudah sampaikan kepada teman-teman bahwa yang beli adalah manusia sesama, yang konsumsi adalah sama dengan kita juga yang mengonsumsi pangan itu. Oleh karenanya kita juga perhatikan masalah kualitas, kuantitas pelayanan kita kepada sesama kita. Jadi jangan sampai mereka hanya semata-mata mengejar keuntungan pribadi lalu orang lain jadi korban. Pernah dari Badan Pangan Nasional bersama dari pusat ke kita di daerah, lalu kita ke kelompok-kelompok tani. Di sana dari Badan Pangan Nasional itu menyampaikan kepada teman-teman di Gapok Tani bahwa harga pangan bahkan itu yang masih gabah jangan dijual dengan harga yang lebih tinggi, kejar keuntungan, tetapi jangan sampai ada orang yang bisa meninggal atau tidak makan pada satu hari. Jadi oleh karena itu dengan catatan kita memperhatikan kemanusiaannya. Mungkin dari saya seperti itu. Ya, baik Bapak, kita jeda sejenak, kita dengarkan bersama lagu Indonesia Raya. Indonesia
Ya, pendengar terima kasih Anda masih bersama di obrolan kita di pagi hari ini ya. Masih terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Provinsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Ada Bapak Lazarus Ulo dan juga Ibu Elianti Mayangsari. Ya, sebelum kita akhiri dialog atau perbincangan kita pagi ini nih, statement dari kedua narasumber kita mungkin berupa masukan juga, berupa saran juga. Kita ke Bapak Lazarus dulu. Terima kasih selaku pelaksana tugas pemerintah Provinsi Papua Barat, Kepala Dinas Ketahanan Pangan mewakili Gubernur Provinsi Papua Barat menyampaikan rasa terima kasih kepada Kepala LPP RRI Manokwari Papua Barat, di mana setiap waktu atau waktu tertentu ajak untuk kita bekerja sama, ya, sehingga informasi usaha program kegiatan pelaksanaan pangan murah dan kegiatan-kegiatan lain yang ada di dinas bisa didengar atau diketahui oleh masyarakat umum. Nah, untuk itu kita berharap agar di waktu-waktu yang akan mendatang teman-teman kita di RRI atau merupakan stakeholder dari Dinas Ketahanan Pangan untuk kita bergandeng tangan di mana untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat umum untuk bisa mengenal Dinas Ketahanan Pangan sebagai wadah yang hadir di tengah masyarakat dan menjadi badan penghubung dari pemerintah kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Untuk itu selaku Kepala Dinas menyampaikan terima kasih kepada Kepala RRI Manokwari di mana menyiapkan tempat lokasi untuk kegiatan pangan murah di tahun 2025 ini di halaman RRI Manokwari. Luar biasa, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, baik, dari Ibu Elianti nih. Mungkin singkat saja. Kita kan ada pembagian bibit ya, bibit cabai. Itu salah satu adalah untuk pemanfaatan pekarangan. Jadi mungkin diharapkan mungkin juga bisa diinformasikan melalui RRI ya, atau bisa saja leaflet atau flyer. Jadi itu para ibu-ibu manfaatkan pekarangan dengan menanam tanaman seperti cabai atau sayuran supaya pada saat tertentu kita tidak terlalu tergantung gitu dengan pasar. Jadi kalau misalnya mau masak ada cabai, mau ini ada tomat, tanaman yang paling gampang. Kemudian ada sayur gitu kan. Nah, satu lagi adalah stop boros pangan. Ibu biasanya kan masak banyak. Atau tiba-tiba katanya biar rasanya lebih enak nih. Lebih enak, kemudian makan nggak dihabisin. Nah, itu harus mulai dari sekarang stop boros pangan. Nah, kemudian juga kadang-kadang kalau ada acara kan makannya gitu. Nah, nanti rasa-rasa deh. Kalau misalnya kita kan sering ada pesta gitu, acara nikah atau apa. Jadi mengambil itu sesuai sudah dengan. Ini sebenarnya merupakan langkah bijak ya, bukan pelit. Bukan pelit. Harus bisa dibedakan nih antara pelit dan bijak nih. Bijak. Jadi memang satu belanja bijak, kemudian stop boros pangan, kemudian pemanfaatan pekarangan itu sebenarnya sudah harus ada. Di diri kita masing-masing ya gitu kan. Nah, kalau memang pekarangannya luas ya bisa mungkin ternak kecil-kecilan apa gitu. Hanya kita menyarankan, nanti pasti ada bilang, loh kok ibu nggak bikin? Saya sudah buat. Artinya gitu. Jadi contoh gitu kan. Biasanya kalau kita mau memberi sarankan ke orang, kita contoh dulu. Contohkan ke diri dulu. Betul. Nah, itu walaupun cuma berapa pohon atau apa. Nah, ini juga bibit ini juga kan upayanya kan seperti ini. Gitu. Jadi kadang-kadang banyak yang dapat bibit, ini diharapkan ya yang sudah dapat bibit gitu kan, jangan ditaruh, harus ditanam. Kemudian ditanam juga jangan dibiarkan nanti mati kan, harus memang dirawat gitu. Supaya bisa lihat hasilnya gitu. Ya. Saya pikir cuma
Itu Iya. ya saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Iya. Gitu ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Kadin juga Ibu Elianti. Walaupun tadi kita sempat bincang-bincang 15 menit aja, tapi udah lewat. Karena itulah, kalau sesuatu yang berarti, sesuatu yang kita bicarakan positif baik, tentunya nggak akan ingat waktu nih. Kita berharap kita akan suara lagi nanti di topik yang berbeda ya. Ya, sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio program satu. Pastinya sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, baik pendengar di rumah maupun pengunjung yang datang di pagi hari ini. Ya, kita berharap semoga jangan sampai di sini dulu ya. Ada nanti mudah-mudahan ada ke-6, ke-7, 8, ke-9, ke-10 ya. Amin. Amin. Iya, baik pendengar dari Merdeka 68 Sen Eleman Sora, terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.